Perkenalkan, saya Satria, lulusan Matematika ITB tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Misalkan terdapat benda, lalu saya lempar dengan sudut alfa dari bidang horizontalnya. Benda ini akan melalui lintasan parabola. Saya lempar dengan kecepatan awal V0. Di gerakan parabola ini kita bisa proyeksikan dua buah gerak. Karena dia miring, kita proyeksikan ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Di arah horizontal ini atau di sumbu X, kita punya Vx. Karena ini V0, maka V0x dan V0y. Untuk V0x sendiri, dia adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Untuk gerak vertikalnya sendiri, V0y ini adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ingat bahwa GLB V-nya konstan, maka V0x ini di setiap titik akan sama. Misalkan di titik sini kita punya gerak parabola ke arah sana, kita proyeksikan ke arah horizontal dan ke arah vertikal, maka di titik sini misalkan V, di sini menjadi Vx dan di sini Vy. Nah, Vx sendiri karena dia GLB, dia konstan. Kita punya Vx sama dengan V0x atau V0 kali cos alpha. Kenapa V0x adalah V0 cos alpha? Ingat kembali Pythagoras. Misalkan ini V0-nya, ini alfanya, ini V0x-nya. Sama seperti ini. Ingat bahwa cos alpha sama dengan samping per miring V0x per V0, atau kita punya V0x sama dengan V0 cos alpha. Lalu karena GLB, kita bisa gunakan rumus GLB sebelumnya, S sama dengan V0 kali T. Karena ini parabola, maka S-nya kita ganti menjadi X dan V0-nya adalah V0x. Atau kita punya X ini adalah jarak horizontalnya, V0x tadi V0 cos alpha kali T. Selanjutnya kita lihat untuk bidang vertikalnya, yaitu dia bergerak secara GLBB. Karena GLBB, kita masih ingat bahwa GLBB ada mempunyai tiga rumus utama, yakni Vt sama dengan V0 plus At. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2As. Lalu S sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Untuk kasus gerak parabola, kita hanya tinggal mengganti T di sini menjadi Vy, lalu V0 ini adalah V0y, kecepatan awal di bidang vertikal atau di sumbu Y. Ini juga sama Vy kuadrat, ini V0y kuadrat plus 2, karena vertikal A-nya adalah gravitasi dan S-nya jarak adalah ketinggian, maka ini saya ganti jadi 2GY. Ini juga sama, maka S-nya diganti jadi Y, ini Y0, ketinggian awal V0 V0y kali T plus setengah A-nya jangan lupa jadi G. Lalu karena benda ini bergerak melawan gravitasi, sehingga plus ini kita punya menjadi minus. Oh, ini jangan lupa G. Sehingga kita punya tiga rumus utama di GLBB di gerak parabola, yakni Vy sama dengan V0y minus Gt, Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat minus 2GY, dan Y sama dengan Y0 plus V0y kali T negatif setengah Gt kuadrat. Selanjutnya ada beberapa ketentuan-ketentuan di gerak parabola. Misalnya apa? Kalau kita punya pergerakan parabola benda, maka kita punya tinggi maksimal atau Y max. Di Y max ini ada ketentuannya, yakni Vy-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di titik sini benda sudah tidak bergerak ke atas ke bawah, dia hanya punya bergerak ke samping di titik maksimal. Ini adalah Vx. Jangan lupa Vx adalah GLB, kecepatannya konstan, maka Vx di sana adalah V0x juga.
atau V0 cos alpha. Karena VY-nya 0, saya akan coba masukkan ke rumus yang ini. VY sama dengan V0Y minus GT. Karena ini 0, maka saya punya V0Y minus GT, atau T-nya sama dengan V0Y per Y. Ingat, ini T saat Y maksimal. V0Y kalau kita jabarkan, dia menjadi V0 kali sin alpha per Y. Kenapa V0Y sama dengan V0 kali sin alpha? Sama kayak tadi, kalau kita lihat Pythagoras, ini adalah arah V0-nya, ini adalah V0Y, ini V0x, dan ini sudut alpha. Kita ingat di Pythagoras bahwa sin alpha sama dengan depan per miring, V0Y per V0, atau kita punya V0Y sama dengan V0 kali sin alpha. Lalu setelah kita punya waktu saat ketinggian tertinggi, saya akan mencoba memasukkan kondisi VY sama dengan 0 ke rumus yang ini. Kita punya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2GY. Ingat bahwa di ketinggian tertinggi kecepatan VY adalah 0. 0 sama dengan V0Y kuadrat kurangi 2GY. Jangan lupa ini Y max, ini ketinggian tertinggi karena si VY-nya 0. Jadi kita punya V0Y kuadrat sama dengan 2GY max, atau kita punya ketinggian tertinggi Y max sama dengan V0Y kuadrat per 2G, atau sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2G, sehingga kita punya ketinggian tertinggi Y max sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alpha per 2G. Lalu ketentuan selanjutnya yakni jika kita punya lintasan parabola seperti ini, di mana mulainya dari awal di bawah. Ingat, dari sini ke sini adalah jarak X, maka saya punya X terjauh sama dengan V0X kali T sama dengan V0 kali sin alpha, maaf ini kali cos alpha, kali T X terjauh. Bagaimana kita bisa mencari T saat X terjauh? Ingat, karena parabola itu simetris, dan di bagian tengahnya sini itu adalah Y max. Seperti kita tadi udah mendapat T saat Y max, artinya dia T saat Y max itu adalah setengah jalan, maka kita punya T X terjauh adalah 2 kali T Y max. Kenapa 2 kali? Karena tadi simetris, T dari sini ke sini akan sama dengan dari sini ke sini, sehingga dari sini ke sini tinggal dikali 2 dari T Y max. Setelah itu apa? Kita bisa masukkan ke sini, X terjauh sama dengan V0 X kali T, atau V0 cos alpha kali 2 T Y max, atau sama dengan V0 cos alpha kali 2 kali V0 sin alpha per G, sama dengan kita punya V0 kali V0 kuadrat kali 2 sin alpha cos alpha per G. Ingat bahwa 2 sin alpha cos alpha itu di matematika sama dengan sin 2 alpha, maka kita bisa ganti menjadi V0 kali sin
2 alfa per G. Selanjutnya saya akan menerangkan contoh-contoh soal yang mengenai gerak parabola. Nomor 1, sebuah peluru ditembakkan dengan arah 15 derajat terhadap horizontal. Ini misalkan pelurunya dia ditembakkan ke arah sana dengan sudut alfa sama dengan 15 derajat. Lalu peluru tiba di tanah dengan, maka dia sudah melintasi lintasan parabola. Dia sampai di sini dengan kecepatan 50 meter per second. Maka jarak tembak peluru tersebut adalah jarak peluru dari sini sampai sini. Misalkan ini X. Ingat bahwa kalau dia dari awal sampai akhir dia sudah melintasi X terjauh, maka kita bisa gunakan yang tadi. X terjauh adalah V0 kuadrat kali sin 2 alfa per Y. V0-nya dari mana? Ingat bahwa peluru sudah nyampe di tanah, dia memiliki kecepatan 50 meter per second. Di parabola, saat kecepatannya di sini, dia akan sama dengan kecepatan di awal V0. Maka V0 juga sama dengan 50 meter per second. Sehingga kita punya 50 kuadrat dikali sin 2 kali alfa. Alfanya adalah 15 derajat. Maka jadi sin 30 per, anggap aja B nya 10. Atau kita punya 2500 dikali setengah bagi 10, atau sama dengan 125 meter. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang sedang melaju horizontal dengan kelajuan 720 km per jam. Misalkan di sini pesawatnya, dia menjatuhkan benda saat lajunya 720 km per jam dengan ketinggian 490 meter dari permukaan tanah. 490 meter. Jika percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat, maka benda akan jatuh pada jarak horizontal sejauh, yang ditanya adalah yang ini. Ingat bahwa kalau dia pesawatnya sedang bergerak dan menjatuhkan benda, kemungkinan besar lintasan bendanya adalah semi horizontal, semi parabola atau tengah parabola. Kita akan tinjau di titik sini, di titik ujung, di mana saat benda sudah jatuh ke tanah. Saya akan gunakan rumus yang ini. Y sama dengan Y0 plus V0. Y kali T kurang ini setengah G T kuadrat. Perhatikan bahwa di titik ujung sini dia sudah tidak memiliki ketinggian, maka Y di sini adalah 0. Sama dengan Y0 atau Y inisiasi, dia dilemparkan dari ketinggian 490 plus V0 Y kali T. V0 Y kali T minus setengah G T kuadrat. Ini adalah T saat X terjauh. Karena si benda dijatuhkan secara horizontal oleh pesawat saat dia melaju secara horizontal, maka kecepatan awal arah vertikal tidak ada. Ini 0, sehingga kita punya 0 sama dengan 490 dikurangi setengah G T X terjauh kuadrat. Atau kita punya setengah G T kuadrat jawabannya X terjauh sama dengan 490, atau kita punya TX terjauh sama dengan akar 2 kali 490 per G sama dengan akar 980. Jangan lupa G nya adalah 9,8, sehingga kita punya TX terjauh adalah akar 100 sama dengan 10 T. Tadi TX terjauh sama dengan 10 second, maka kita bisa dapat X, jangan lupa, sama dengan V0X kali TX terjauh. V0X nya apa tadi? V0X nya adalah kecepatan si pesawat. Kecepatan si pesawat adalah V dengan V0X sama dengan 720 km per jam
atau kita konversi menjadi meter per second, dia akan menjadi 200 meter per second. Sehingga kita punya di sini X-nya adalah 200 dikali T terjauh 10 second, atau sama dengan 2000 meter. Sehingga benda tersebut telah melalui jarak sejauh 2000 meter. Jawabannya D. Selanjutnya, soal nomor 3, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 10 meter per second. Misalkan pelurunya di sini, dia ditembakkan dengan kecepatan V0 10 meter per second dengan sudut elevasi dari arah horizontalnya yakni 30 derajat. Pertanyaannya adalah kecepatan peluru saat 2 detik adalah. Ingat bahwa kalau di vektor kita mau mencari misalkan ini V, ini Vx, ini Vy, maka nilai V ini adalah V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Untuk kasus peluru ini, maka kita akan mencari V ini. Sebelumnya kita akan mencari Vx dan Vy. Ingat bahwa Vx sama dengan V0x atau sama dengan V0 kali cos alpha. V0 nya tadi 10 kali cos 30. 10 kali cos 30 adalah setengah akar 3 atau sama dengan 5 akar 3. Selanjutnya untuk Vy, karena Vy nya saat 2 detik, maka kita gunakan Vy sama dengan V0y kurangi Gt, atau V0 kali sin alpha kurangi Gt. V0 nya tadi 10, sin alpha berarti sin 30, kurangi G nya 10, misalkan T nya 2 sama dengan 10 dikali setengah kurangi 20, atau sama dengan negatif 15 meter per second. Setelah kita menemukan Vx dan Vy nya, kita akan mencari V. V saat T sama dengan 2 second, yakni akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat, atau sama dengan 5 akar 3 kuadrat tambah 15 kuadrat, atau negatif 15 kuadrat, sama dengan ini menjadi 25 dikali 3 ditambah 225, atau sama dengan akar 300 meter per second. Kita convert akar 300 nya menjadi 10 akar 3 meter per second, sehingga kita punya kecepatan peluru saat 2 second adalah 10 akar 3 meter per second. Jawabannya E. Selanjutnya soal nomor 4. Pada suatu pertandingan bebas dalam sepak bola, lintasan bola mencapai titik tertinggi 45 meter. Misalkan ada bola di sini, dia ditendang ke arah sana dan lintasannya menjadi lintasan parabola. Si bola tersebut mencapai titik tertinggi yakni 45 di atas permukaan tanah jika gesekan udara diabaikan dan percepatan gravitasi sebanyak 10 meter per second kuadrat, maka lama waktu yang dibutuhkan bola untuk kembali ke tanah adalah, dia ditanya dari sini ke sini T sejauh. Kita akan tinjau di titik sini. Saya akan gunakan persamaan ini, Y sama dengan Y0 plus Y0Y kali T minus setengah G T kuadrat. Misalkan bolanya di sini adalah Y max. Saya akan gunakan inisiasi Y0 Y max. Jadi seolah-olah bolanya tidak dari sini, tapi bergeraknya dari sini. Maka ini jadi. Lalu Y ini apa? Y ini saya akan tinjau di sini di ujung saat bolanya tidak memiliki ketinggian, sehingga Y di sini adalah 0 sama dengan Y max-nya 45 tambah. Ingat, kalau di titik sini dia bergeraknya saat max hanya secara horizontal, dia tidak punya kecepatan vertikal, maka di sini adalah 0 kurangi setengah kali G-nya 10, T-nya adalah T saat Y max kuadrat. Maka kita punya T Y max sama dengan akar dari 2 kali 45 per 10, atau sama dengan 3 second. Lalu karena kita udah punya T Y max, kita punya T X terjauh adalah 2 kali T Y max. Jangan lupa lintasan parabola adalah simetri kalau dibelah di bagian tengahnya, sehingga kita punya
TX terjauh adalah 2 kali PY max. PY maxnya berapa? 3 second. 2 kali 3, 6 second. Sehingga bola menempuh lintasan parabola selama 6 second dari titik awal ke titik akhir. Jawabannya E. Selanjutnya soal nomor 5. Perbandingan jarak terjauh dari dua buah peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat adalah. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kedua buah tersebut dia ditembakkan dengan posisi yang sama. Yang satu ditembakkan dengan sudut 30 derajat. Lalu yang kedua 60 derajat. Perbandingan X terjauhnya, maka X terjauh dari 30 derajat dibanding X terjauh 60 derajat. Kita akan gunakan persamaan yang ini. X terjauh sama dengan pi0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Kita bandingkan yang tadi. Perbandingan artinya X 30 derajat dibanding X 60 derajat. Atau sama dengan pi0 kuadrat kali sin 2 alfa 2 kali 30, 60 derajat per G. pi0 kuadrat sin 2 alfa, alfanya 60, jadi 120 derajat per G. Ingat, kondisi awalnya kedua benda tersebut sama, maka V0-nya juga sama. Kita bisa coret, G-nya juga sama. Coret, maka tersisa sin 60 dibanding sin 120. Atau sama dengan sin 60 adalah setengah akar 3 per tengah akar 3. Ini hasilnya 1:1. Maka kita punya X terjauh dari 30 derajat dibanding X terjauh 60 derajat adalah 1:1. Artinya kedua benda tersebut tadi tembakan mereka memiliki jarak yang sama. Demikian materi gerak parabola, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.